Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana? Anak-anak sudah mengikuti ibadah hari ini? Baik, jika sudah, itu tandanya bagus ya. Nah, Miss akan bertanya dari cerita firman Tuhan dari kebaktian yang anak-anak ikuti tadi ya. Nomor 1 adalah siapa nama anak yang baru pindah ke kota? Yang kedua, siapa nama teman Sasa? Ya, ada beberapa temannya yang tadi sedang bermain dengan Sasa. Yang ketiga, mengapa Sasa marah sekali kepada Adit? Yang keempat, mengapa Sasa tidak mau berteman dengan Adit? Yang kelima, apa nama kota yang baru ditinggali oleh Adit? Ya, oke? Miss rasa anak-anak jika memperhatikan pasti bisa menjawab ya. Nah, anak-anak setelah ini anak-anak berolahraga dulu ya, supaya badannya tetap segar dan sehat. Oke? Anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tentang lingkungan rumah, khususnya ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Anak-anak sudah tahu di ruangan tamu biasanya ada apa, di ruang keluarga, di kamar tidur, dan hari ini kita akan belajar tentang ruangan dapur ya. Nah, di dapur biasanya ada benda-benda yang dibutuhkan untuk keperluan memasak ya. Contohnya misalnya kulkas ya. Kulkas itu berguna untuk menyimpan makanan dan minuman supaya tahan lama dan tidak cepat membusuk ya. Kemudian di dapur ada juga kompor ya. Kompor ini berguna untuk memasak ya, supaya makanannya matang ya. Hati-hati anak-anak, jika mama sedang memasak, apinya sedang menyala, anak-anak sebaiknya menghindari ya. Kalaupun anak-anak memang ingin belajar memasak, anak-anak harus didampingi oleh mama atau orang dewasa. Selanjutnya di dapur itu ada lemari ya, untuk menaruh piring-piring ya, atau menaruh makanan-makanan yang kering. Contohnya beras, tepung, kacang-kacang yang kering ya. Kemudian makanan-makanan yang bisa bertahan lama, yang tidak bisa masuk di kulkas ya. Kemudian juga di dapur itu ada rak piring ya. Rak piring itu juga untuk menaruh piring, gelas, alat-alat lain seperti panci, wajan ya, spatula, dan lain-lain. Terutama yang di dekat juga ada tempat mencuci piring atau bak cuci piring. Gunanya untuk mencuci ya, bisa mencuci sayuran, buah-buahan ya, peralatan yang sudah kotor dicuci. Dan berikutnya ada apalagi anak-anak, ada tabung gas ya, biasanya dihubungkan dengan kompor gas ya. Kemudian dan di dapur juga biasanya suka ada dispenser ya, untuk mengambil air minum. Dan anak-anak bisa sebutkan yang lain-lain lagi ya. Nah, tugasnya anak-anak adalah menyebutkan benda-benda yang ada di dapur. Kemudian jangan lupa gunanya ya. Sebutkan minimal 4 benda yang ada di dapur yang anak-anak temui dan gunanya. Oke? Anak-anak ambil lembar fotokopi yang ada di plastik ya, yang seperti ini, kemudian tempel di buku kuning. Anak-anak lihat ya. Nah, yang ada tulisannya ini, carilah dengan teliti ya, hitung dengan teliti gambar yang berantakan ya. Nah, nanti anak-anak hitung ada berapa masing-masing bendanya ya. Ada 4 macam loh, 1, 2, 3, 4 ya. Ada jus, ada raket tenis, gunting, dan bola. Anak-anak hitung berapa jumlahnya masing-masing. Apakah ada yang sama jumlahnya? Ya,
Kemudian jangan lupa warnai seperti Miss supaya bagus. Oke? Anak-anak, ambil buku tematiknya halaman 8 ya. Di situ ada mamahnya Dira yang akan memasak nasi goreng. Siapa yang suka makan nasi goreng? Ya, enak rasanya ya. Pasti banyak orang yang suka dan membuatnya juga tidak terlalu sulit ya. Nah, biasanya dalam memasak nasi goreng tidak diperlukan langsung itu untuk memasak nasi ya. Kemudian ember ya. Terus yang untuk ambil sayur kuah tidak perlu ya. Namanya apa ya? Ladle ya. Namanya ladle, tidak diperlukan. Kemudian juga tidak diperlukan sapu. Bis bercanda ya. Biasanya yang diperlukan itu adalah alat untuk menggoreng, namanya wajan ya. Kemudian spatula untuk mengaduk-aduk masakannya. Dan satu lagi yang penting, yaitu api ada di apa? Di kompor. Anak-anak lingkari gambarnya ya. Pasti anak-anak bisa. Oke? Anak-anak, hari ini Miss akan mengajak anak-anak untuk menggambar kulkas ya yang ada di dapur. Anak-anak nanti kerjakan di buku tematik halaman 9 ya. Di situ ada lembar untuk menggambar. Anak-anak kerjakan dengan pensil, kemudian warnai ya, supaya kulkas anak-anak bagus ya. Nah, caranya adalah pertama membuat persegi atau rectangle ya bahasa Inggrisnya. Perseginya aku mau bikinnya mau kulkas yang besar, mau yang 2 pintu, boleh ya. Sekarang kan kulkas macam-macam ya, terlebih warnanya juga ya anak-anak. Nah, diberi pegangan pintunya ya supaya mudah dibukanya. Nah, anak-anak mungkin belum bisa membuat ini ya, apa namanya, seperti ini ya, ruang ya, ini namanya gambar ruang. Boleh dipakai bracketnya ya. Biasanya di kulkas itu di bawahnya dikasih bracket ya, supaya tidak merusak lantai atau merusak kulkasnya ya. Nah, jadi ya punya anak-anak boleh diwarnai, bisa warna apa saja yang anak-anak sukai, karena kulkas sekarang warna-warni ya. Miss Vincent pernah lihat warna hitam, merah, putih, udah biasa abu-abu ya, biru, hijau ya. Anak-anak boleh mewarnainya yang bagus ya. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita. Jangan lupa jika anak-anak menginginkan sesuatu dan belum bisa dikabulkan oleh orang tua, ingat ya, jaga sikap anak-anak, kendalikan emosi anak-anak. Jangan menangis keras-keras ya, kemudian lama nangisnya. Terlebih kalau suka tantrum, tahu tantrum, ngamuk gitu ya, itu berarti anak-anak belum bisa mengendalikan emosi dengan wajar ya. Biasanya seusia anak-anak TKB itu sudah mulai bisa meredakan, menahan emosinya ya. Tapi Miss rasa anak-anak sudah mulai pintar ya, sudah bisa mengendalikan emosinya dengan wajar ya. Jangan lupa ya. Baik anak-anak, sampai sini ya perjumpaan kita. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan kita akan jumpa besok dengan lebih bersemangat. Dah.